Halo guys, perkenalkan nama saya Claudio Manuputi. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Prodi Informatika, dengan mata kuliah Sistem Operasi. Fungsi dasar sistem operasi. Yang pertama, pengertian dan fungsi dasar sistem operasi. Yang kedua, tujuan adanya sistem operasi. Yang ketiga, beberapa macam sistem operasi. Yang keempat, sejarah sistem operasi sampai struktur DMA. Yang pertama, pengertian dan fungsi dasar sistem operasi. Sistem operasi adalah salah satu perangkat lunak atau software yang bertanggung jawab mengatur atau mengontrol kerja perangkat keras atau hardware dan menjalankan aplikasi atau software di dalam suatu sistem komputer. Fungsi dasar sistem operasi. Sistem operasi dapat dipandang sebagai sebuah antarmuka antar user atau pengguna dengan perangkat keras sistem. Yang kedua, tujuan sistem operasi. Sistem operasi yang disusun atau diprogram sedemikian rupa memungkinkan menerima perubahan atau pengembangan baru yang efektif dan efisien. Dapat melakukan pengujian sistem tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Yang ketiga, beberapa macam sistem operasi. Yang pertama, Windows. Windows merupakan salah satu sistem operasi komputer yang tergolong populer. Windows terus berupaya melakukan pembaruan demi meningkatkan pengalaman pengguna. Macintosh, sistem operasi komputer yang memiliki kepanjangan Macintosh. Operation System ini merupakan sistem yang dibuat serta dikembangkan oleh Apple sejak 2001. Linux berbeda dengan dua sistem operasi komputer sebelumnya. Linux merupakan keluarga sistem sumber terbuka, yang mana sistem ini dapat dimodifikasi dan distribusikan oleh siapapun. MS-DOS yang memiliki kepanjangan Microsoft Disk Operation System merupakan sistem operasi komputer yang dominan untuk komputer pribadi atau PC sepanjang tahun 1980-an. Unix adalah sistem operasi komputer multi-user dan multitasking yang paling kuat dan populer. Konsep dasar Unix berasal dari proyek Multics tahun 1969. Chromium OS. Chromium OS adalah sistem operasi terdapat tempat Google Chrome OS dibangun yang mendukung laptop, Chromebook, dan stasiun kerja Chrome OS. 4. Sejarah sistem operasi sampai struktur DMA. Pertama, generasi pertama. Pada generasi pertama ini merupakan awal terciptanya sebuah perangkat komputasi elektronik yang mampu menggantikan peran sistem komputasi mekanik. Yang kedua, generasi kedua. Pada generasi kedua ini memperkenalkan sebuah gagasan baru yang diberi nama batch processing system, yaitu bekerja yang dilaksanakan secara real time dalam satu rangkaian yang paling berurutan. Yang ketiga, generasi ketiga. Generasi yang selanjutnya masuk pada perkembangan yang sudah cukup advance, di mana sistem operasi digunakan untuk kebutuhan banyak pengguna sekaligus dengan melakukan komunikasi secara online. 4. Generasi keempat. Pada generasi yang keempat, fitur dan fungsionalitas yang disungguhkan oleh sistem operasi jauh lebih kompleks dari era yang sebelumnya, yang mana GUI atau Graphical User Interface menjadi keunggulan utama untuk memberikan pengalaman yang lebih baik dengan proses interaksi dan yang berjalan lebih mudah. Struktur DMA. Yang pertama, DMA Indirect Memory Access dapat diartikan sebagai suatu metode pengguna I/O atau I/O, di mana device controller langsung berhubungan dengan memori utama tanpa interface CPU. Kedua, DMA Indirect Memory Access ialah sebuah prosesor khusus atau Special Purpose Processor yang berguna untuk menghindari perbedaan CPU utama oleh program I atau O. Sekian dan terima kasih.